Bismillahirrahmanirrahim. Al-khususiyatut tasi'a asyara. Tahrimus shalah inda julusil imam alal mimbar. Keistimewaan hari Jumat yang ke-19, diharamkan sholat ketika imam sudah ada di mimbar. Diharamkan melaksanakan sholat ketika imam sudah ada di mimbar. Khotib masih. Kalau antara khotib dengan imam lain ya khotib. Ini apa? Khutbah mau dimulai. Sudah dimulai. Dalilnya yang pertama, akhraja Sa'id bin Mansur an Sa'id bin al-Musayyib qala urujul imam yaqta'us shalah wa kalamuhu yaqta'ul kalam. Keluarnya imam untuk berkhutbah, ya kamar khusus keluar naik ke mimbar, ini sudah, kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Wa kalamuhu yaqta'ul kalam, berbicaranya, memulai khutbahnya imam, ini itu apa? Memutus pembicara. Artinya sudah tidak boleh berbicara lagi. Makmum sudah tidak boleh berbicara lagi. Walaupun itu sekedar bertanya seperti apa yang dialami oleh sahabat Abu Dar tadi, bertanya tentang ayat itu kapan turunnya, tetap sama Rasulullah dihukumi sebagai lagho, tidak mendapat apa-apa dari sholat Jumat. Wa akhraja an Sa'labah an Abi Malik qala kunna ala ahdi Umar ibn al-Khattab yaumal jum'ati nusalli fa idza kharaja Umar tahaddatsna fa idza takallama sakatna. Ketika di masa Sayyidina Umar, ini katanya Ibnu Abi Malik Sa'labah, ketika di masanya Sayyidina Umar hari Jumat kami sholat. Ketika Sayyidina Umar baru duluan, ini kami juga masih hadatsna, ada yang berbicara. Tapi faida takallama sakatna, ketika Sayyidina Umar sudah berkhutbah kami diam. Alhasil ketika khutbah kita dengarkan insya Allah. Qala an-Nawawi fi syarhil Muhaddab, fa idza jalasa al-imam 'ala al-minbar hurrima ibtida'u salatin nafilah wa in kana fi salatin khaffafaha bil ijma', naqalahu al-Mawardi wa ghayruhu. Qala al-Baghawi sawa'un kana shalla sunnah am la. Nawawi di Syarhil Muhaddab, ini di syarah kitab Muhaddab, berkata, orang ketika imam sudah duduk di atas mimbar maka dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Sholat yang lainnya juga, walaupun sholat itu dipercepat. Kalau imam sudah duduk di mimbar, sudah, orang yang hadir di masjid ini tidak boleh sholat sunnah, walaupun dipercepat. Ini bagi orang yang di dalam yang sudah hadir di dalam masjid. Tapi bagi orang yang terlambat, bagi khutbah sudah dimulai, kita masih jalan dari rumah, nah, maka sholat sebagaimana sholat 2 rakaat yang cepat-cepat, dipercepat sholatnya. Sebagaimana yang dijelaskan di hadis, idza jaa ahadukum wal imamu yakhthub falyusalli rakaatain. Apabila kamu datang ke masjid, imam sudah memulai khutbahnya, maka sholatlah kamu 2 rakaat. Qala an-Nawawi wa yamtani'u bi mujarradi julusil imam 'alal mimbar wa la yatawaqqaf 'alal adan. Nasu alaihi Syafi'i wal Ashab. Jadi kalau kita yang dilarang itu adalah kalau imam sudah memulai duduk di mimbar, sudah mulai naik ke mimbar, sudah tidak usah sholat sunnah bagi orang yang sudah datang mulai awal. Tapi kalau bagi orang yang terlambat, imam sudah mulai khutbah, kita masih jalan masuk masjid, kita disunahkan untuk sholat, tapi dipercepat, percepat. Karena untuk apa? Karena untuk mendengarkan khutbah. Di Syarah Muhaddab juga Imam Nawawi berkata, wa amma idza
dakhala wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ah fala yajlis hatta yusalli tahiyya wa yukhafif. Jadi kalau ada orang yang terlambat datang ke masjid, maka walaupun imam sudah mulai berkhutbah, kita sholat sunnah, jangan langsung duduk. Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid, tapi dipercepat ya. Faidah, qala Sa'id bin Mansur haddatsana Hisam amba'ani Abu Ma'sya an Muhammad ibn Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma amara Sulaikan ayu sholli rakataini masaka anil khutbah hatta faragha minha. Ini saking pentingnya khutbah. Ketika ada Rasulullah sudah memulai khutbah, ada Sulaik, sahabat Sulaik ini datang untuk hadir untuk sholat di sana. Langsung duduk, ditanya oleh Sayyidina Nabi Muhammad, sholat diperintahkan untuk sholat 2 rakaat, dan Rasulullah diam, tidak di khutbahnya berhenti sampai Sulaik ini selesai sholat. Kenapa? Karena pentingnya itu diketahui. Kita jarang ke pengajian, kita jarang hadir ke majelis taklim, tapi dalam satu minggu, dalam satu pekan, minimal kita dapat ilmu di waktu khutbah. Minimal kita dapat ilmu di waktu khutbah. Karena itu bagi pengkhutbah yang bertugas jadi khotib di hari Jumat, persiapkan bagaimana materinya ini singkat, padat, mudah dimengerti. Karena yang disunahkan khutbah itu tidak terlalu panjang. Yang disunahkan panjang itu apa? Membaca Quran di surah Al-Jumu'ah atau surah Al-Munafiqun. Jangan minimal seperempat 15 menit, maksimal itu 20 menit. Dan di waktu 20 menit, 15 menit ini kita optimalkan bagaimana para jemaah ini pulang membawa ilmu. Ini karena saking pentingnya lah khutbah kok berkampanye. Apa ilmu yang kita dapat dari menghadiri sholat Jumat? Khutbah menjelek-jelekan orang lain, berkhutbah nyinggung sana sini, padahal banyak hadis yang ringkas padat yang bisa kita jadikan bahan materi untuk khutbah. Banyak masjid-masjid menyinggung pemerintah di hari-hari yang lain lah Pak. Kalau kita mengkritik pemerintah, apalagi khutbah dibuat kampanye, ada juga. Khutbah dibuat untuk apa? Ngata-ngatain ormas lain dan membangga-banggakan ormasnya sendiri, ada juga. Menyinggung saudaranya yang lain, banyak. Karena itu mari kita pergunakan khutbah ini dengan materi yang singkat, padat, sehingga apa? Sehingga para jemaah yang tidak pernah mengaji, tidak pernah ke majelis taklim, ini dapat ilmu di waktu sebagaimana Rasulullah, agar Sulaik mendengar khutbah Rasulullah sampai Rasulullah berhenti ketika Sulaik melaksanakan sholat sunnah yang diperintah oleh Rasulullah. Diam Rasul. Karena apa? Agar Sulaik nanti bisa mendengar khutbah dengan fokus, dengan konsentrasi. Karena itu mari kita gunakan khutbah ini untuk menambah ilmu. Kita dapat pahala yang sangat besar karena sholat Jum'ah, juga mendapatkan ilmu. Dari mana? Dari pengkhutbah, dari orang yang baru berkhutbah di hari Jum'ah. Dan mendapatkan emosi, bukan mendapat emosi, karena Allahu a'lam bishawab.